cause I'm cool with it. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Yutaujana dari kelas 2A dengan NPM A1J022019 dari Prodi Pendidikan Nonformal, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah, yang pertama itu ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan itu menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, atau SMK atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu ada sasaran mutu pendidikan. Yang pertama, input. Input ini meliputi kepala sekolah, guru, pegawai, ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa terseleksi, yang terakhir dana pendukung cukup. Dan yang kedua ada proses. Nah, proses ini meliputi KBM, metode dan pengujian efektif, kemudian organisasi atau manajemen administrasi yang baik, kemudian hubungan masyarakat atau industri yang erat, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang aktif, kemudian pengendalian mutu efektif, dan yang terakhir ada output. Nah, output ini meliputi nilai-nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat tinggi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Nah, yang pertama ini ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Nah, untuk mengelola sekolah ini diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir itu memiliki visi dan misi. Kemudian ada sasaran hasil mutu pendidikan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 5. Yang pertama, berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan. Yang keempat, terampil bekerja. Yang kelima, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Kemudian yang selanjutnya itu ada dimensi mutu sekolah, yang mana menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama, memiliki keunggulan. Yang kedua, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang ketiga, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang keempat, penampilan fisik maupun
kegiatan menarik, dan yang kelima mengesankan dan favorit. Kemudian yang keempat yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Nah, pengelolaan sekolah menengah itu terfokus pada yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Cukup sekian pembahasan bab 5 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.